Shalom adik-adik, happy Sunday semuanya. Hari ini dengan Kak Silva dan ada Kak Boy juga. Hari ini kita mau beribadah kembali dan kakak mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri semuanya. Nah hari ini kita mau memuji nama Tuhan bareng-bareng. Adik-adik kita harus memuji nama Tuhan yang lebih semangat lagi dengan penuh sukacita, oke? Oke adik-adik, dan sekarang kita mau menyanyikan pujian Kasih Itu Memaafkan. Ayo kita nyanyinya dengan semangat. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, kasih itu memaafkan, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Sekali lagi katakan, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari adik-adik, kita ambil sikap kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, jadi sepertimu. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan adik-adik. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
Mari adik-adik angkat tangan kita, katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Bapa, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami masih diberi kesehatan. Kau masih memberikan anugerah-Mu kepada kami Tuhan, dan Kau masih memberkati kami hingga saat hari ini Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan kakak sekolah minggu pada hari ini Tuhan dapat tersampaikan, dapat kami dengar, dan dapat kami tanam Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Kau urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin setiap hidup kami Tuhan. Engkau pimpin setiap hidup kami agar dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom kids, happy Sunday untuk kita semua. Nah, ketemu lagi dengan Kak Imel. Adik-adik tahu nggak hari ini Kak Imel happy banget loh. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial buat Kak Imel. Tentunya juga hari ini hari yang sangat spesial buat adik-adik. Nah, tahu nggak kenapa hari ini disebut hari yang sangat spesial? Nanti ya di akhir firman Tuhan Kak Imel akan kasih tahu kenapa hari ini begitu spesial. Nah, kita fokus dulu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siapin Alkitabnya belum adik-adik? Kalau belum, siapin dulu ya. Hari ini Kak Imel akan bercerita tentang One Perfect Father. Sekali lagi, tema kita adalah One Perfect Father. Nah, adik-adik tahu nggak? Sosok dari seorang papa atau sosok dari seorang ayah di dalam keluarga itu adalah perannya itu sangat penting. Kenapa? Karena seorang ayah, dia yang bertanggung jawab untuk urusan keluarganya. Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, makan, terus untuk adik-adik sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, udah Alkitabnya udah disiapin belum? Yuk, kita langsung aja ya. Kak Imel akan mulai bercerita tentang dari penciptaan pertama. Nah, pada penciptaan pertama itu Tuhan menciptakan keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Tuhan itu mempunyai maksud dan rencana yang begitu spesial untuk keluarga Adam dan Hawa. Tapi, nah, Tuhan memberikan satu mereka perintah ketika mereka tinggal di Taman Eden, yaitu, ada yang tahu? Ya, tentu saja Tuhan melarang mereka untuk tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik tahu nggak? Hawa melanggar perintah Tuhan. Ia melupakan pesan Tuhan. Nah, kenapa? Karena iblis menggoda dia. Nah, di sini adik-adik
kita perlu juga mengetahui bahwa hal-hal kecil mungkin yang kita anggap sepele di dalam kehidupan kita itu tidak boleh kita sepelekan. Misalnya, kalau papa kita bilang, hari ini tidak boleh keluar rumah, hari ini kamu harus belajar. Nah, kita harus patuh adik-adik. Kenapa? Karena untuk menjadi anak kesayangan, ya kesayangan dari orang tua ataupun kesayangan dari Tuhan Yesus, kita harus memiliki sikap yang taat. Taat itu adalah hal nomor 1 yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita. Gak hanya buat Kak Imel, tapi buat adik-adik juga. Nah, kemudian Tuhan berfirman bagi Adam dan Hawa. Tuhan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan Taman Eden. Wah, sedih sekali ya adik-adik ya. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Padahal di Taman Eden itu sudah tersedia loh adik-adik, banyak buah-buahan, banyak makanan. Pokoknya tidak ada kekurangan. Apa yang mereka butuhkan pasti di taman itu sudah tersedia. Nah, rencana Allah bagi sebuah keluarga adalah agar anak-anak memiliki orang tua yang mengasihi dan mampu merawat mereka, serta mengajarkannya untuk mengasihi Tuhan dan hidup sesuai perintah Tuhan. Nah, untuk itu makanya Tuhan memberikan kita keluarga. Makanya Tuhan memberikan kita papa dan mama, karena mereka adalah utusan Allah untuk mendidik kita supaya kita menjadi baik. Nah, kalau kita tidak baik, bagaimana kita bisa berhasil? Bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita? Nah, makanya adik-adik, kalau papa mama melarang kita, menegur kita, menasihati kita, kita harus dengar. Kalau tidak, apa kita mau diusir dari rumah? Apa kita mau kita tidak mencapai cita-cita kita? Kalau adik-adik mau jadi dokter, mau jadi pemain musik yang hebat, yang terkenal, maka kalau kita tidak dengar-dengaran, tidak taat, tidak menjadi anak yang baik, bagaimana mungkin kita bisa berhasil? Nah, di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14, yuk sekarang buka Alkitabnya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Nah, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Oke, kalau udah dapat, Kak Imel baca ayatnya ya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Nah, sudah jelas ya adik-adik bahwa dikatakan di sini seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, seperti Bapa sayang anak-anaknya. Nah, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kita seorang diri. Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kita sedih. Tuhan Yesus itu ingin kita menjadi orang yang bahagia di dalam hidup ini, yang paling bahagia di antara orang-orang yang tidak mengenal Dia. Tapi karena kita adalah pilihan Allah, maka kita juga harus menunjukkan kasih Tuhan itu bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Nah, sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Nah, makanya adik-adik kita itu di dalam kehidupan ini gak perlu sombong, gak boleh. Kenapa? Karena kita ini hanyalah debu yang diciptakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan nafasnya bagi kita lewat hidung kita yang Dia hembuskan, maka kita ini tidak ada apa-apanya adik-adik. Mungkin saat ini kita tidak ada kalau Tuhan tidak memilih kita. Benar gak? Nah, karena itu kita ini adalah
ciptaan Allah yang sangat berharga. Nah, katakan sama papa mamanya, aku ini ciptaan Allah yang paling berharga. Kita ini adalah ciptaan yang paling berharga. Nah, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Nah, ini di dalam Yesaya ayat 64 ayat 8. Sekali lagi Kak Ima ulang, Yesaya 64 ayat yang ke-8 berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nah, cukup jelas ya adik-adik bahwa kita ini adalah buatan tangan Allah. Jadi makanya kita sangat spesial, kita sempurna. Kita diciptakan ada matanya 2. Bisa melihat kan? Bisa. Kita dikasih hidung untuk mencium aroma, untuk membedakan mana bau busuk, mana bau yang harum. Nah, kita juga dikasih mulut untuk kita boleh ngomong, terus memperkatakan firman, terus memperkatakan berkat buat orang-orang di sekitar kita. Juga mulut digunakan untuk kita boleh makan. Nah, kita juga dikasih telinga untuk kita mendengarkan yang baik, untuk kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan gunakan telingamu untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Terus kita juga dikasih tangan loh adik-adik. Coba angkat tangannya. Nah, bisa kan gerakin kan? Nah, itu dia adik-adik. Kita juga dikasih kaki untuk kita boleh berjalan. Makanya syukurilah apa yang ada padamu adik-adik. Jangan kamu dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Orang tuaku gak mau kasih aku ini bla 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 segala macam. Terus kita marah sama papa mama kita. Tidak adik-adik, tidak boleh begitu. Ingat ya, apapun yang kamu ingini dalam kehidupanmu, kalau kamu berserah kepada Tuhan, nah, kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, terus di dalam Yohanes 13 berkata demikian, dengerin ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah itu sangat mengasihi kita adik-adik. Nah, Dia memberikan anaknya, Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan kita manusia, membayar seluruh dosa-dosa kita. Tuhan selesaikan semua di atas kayu salib. Nah, makanya itu adik-adik, kita harus terus bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah untuk apapun yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah, kita memiliki Bapa yang kekal. Percaya nggak adik-adik kita memiliki Bapa yang kekal? Nah, di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6, Yesaya 9 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat Allah, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tahu nggak siapa itu adik-adik Bapa yang kekal? Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Tuhan itu Bapa kita yang kekal. Ya, kenapa dikatakan Tuhan itu Bapa kita yang kekal? Karena Dia ada bagi setiap kita. Waktu kita sedih, waktu kita marah, waktu kita sendirian, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Makanya apapun yang adik-adik rasakan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, mau senang, mau bahagia, happy, atau apapun itu namanya, harus tetap ingat sama Tuhan Yesus. Minimal kita mengucap syukur untuk apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, itu adik-adik, lewat
Papa kita yang ada di bumi ini, di dunia ini, orang tua kita yang kita miliki saat ini. Nah, begitulah kasih sayang daripada Tuhan kita. Emangnya ada papa dari orang tua adik-adik yang membiarkan anaknya kelaparan, yang membiarkan anaknya nangis? Enggak kan? Nah, untuk itu adik-adik, kalau saat ini kamu mungkin sedang marah sama papa, kesel sama papa, apapun itu, nah, kamu harus bisa mengampuni papa. Jangan marah-marah lagi. Yuk berdamai sama papa. Kalau saat ini mungkin ada yang kesel sama papanya, ada yang nggak lagi omongan sama papanya atau apapun. Nah, adik-adik tahu kalau kita sayang sama papa kita, sama orang tua kita, berarti kita juga menunjukkan bahwa kita ini sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian saja adik-adik firman Tuhan yang bisa Kak Imel bagikan. Nah, semoga firman ini boleh memberkati adik-adik semua. Walaupun firmannya sangat singkat adik-adik, tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan adik-adik, karena Roh Kudus akan memberikan kita pengertian dari firman yang kita dengar. Jadi, taatlah kepada papa, kepada mama, atau kepada siapapun yang kita anggap orang tua kita. Jangan kita lawan. Nah, Kak Imel akan tutup dengan ayat hafalan di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Yuk dibuka dulu Alkitabnya, Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Kak Imel baca, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya adik-adik, kita baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yeay, demikian firman Tuhan adik-adik. Terima kasih karena sudah mendengarkannya. Baiklah adik-adik, sesuai janji Kak Emel, di akhir dari firman Tuhan ini Kak Emel akan memberitahukan kenapa hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini adalah kita hari memperingati hari Ayah. Happy Father's Day untuk seluruh papa-papa. Nah, kalau nggak salah, minggu lalu ada art and craft di mana foto adik-adik dan papa itu ditempelkan. Benar nggak? Nah, sekarang yuk berikan itu kepada papanya sambil ucapin Happy Father's Day ya. Baiklah, kalau sudah, yuk kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik berdoa untuk papanya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Tuhan, kami tahu bahwa ada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami di dalam keluarga kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga kami, memberkati papa, memberkati mama, semuanya Tuhan. Biar kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami dengarkan Tuhan boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah, berkati studi mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan, supaya menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Demikian juga Tuhan, berkati kedua orang tua mereka, berkati papa, berkati mama mereka Tuhan, biar Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan juga Tuhan memberkati pekerjaan dari kedua orang tua mereka Bapa. Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia-Mu senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kami, nyata di dalam setiap kehidupan
keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. Hello everyone, Grandpa, Grandma, Uncles, and Aunties. Today as we celebrate Father's Day, we would like to say our appreciation to the fathers at our church. Please enjoy this video, and God bless you. You wipe away the tears. Daddy is hardworking. Daddy is handsome. Daddy is kind. Daddy likes to pray. Daddy is smart. Daddy is nice. We love you, Daddy. God bless you. Doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears. You lift me when I fall. My life is My saved. favorite thing to do with Daisy is to cook nasi Hainam and assemble it. My favorite thing to do with Daisy is swimming together. I like to play Narsan with Daisy. Let's go! Pew pew pew! We love you, Daisy. Mwah! Father, I worship you. Thank you, Papa, for working hard so we can travel and we can eat nice food and also we can go to school. Thank you, Papa, for loving us, caring us. Even though sometimes you angry, it's our best. I wish Papa always strong and healthy, success. Happy Father's Day, Papa. You are my father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. I wish Papa Felix would be healthy, happy, and strong. We love you, Papa Felix. You're my deliverer. Mwah. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. We love you, Papa. God bless you. Mwah. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan: template berisi gambar sepasang tangan, ayat, dan kepala, gunting, lem, kertas warna, spidol, pensil warna. Cara membuat: pertama, adik-adik bisa memberikan warna pada rambut. Lalu adik-adik juga bisa menggambarkan hidung serta mulut. Setelah itu adik-adik bisa menggunting semua gambar yang ada pada template. Kemudian lipat kertas warna seperti ini. Lalu tempelkan semua bagian ke atas kertas warna ya.
Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 087883505155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 27 Juni 2020. Untuk setiap adik-adik yang mengirimkan art and craft akan mendapatkan reward berupa 5 kupon yang dapat ditukarkan pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas, Joy, Wonder, dan Mighty akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.